Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran pendidikan agama Islam untuk anak-anakku kelas 9. Sebagaimana biasa, di awal pertemuan ini kita memulai dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dilihat kompetisi inti pelajaran kita hari ini. Kompetisi inti yang kedua di layar media sosial kalian dibaca. Kompetisi inti yang ketiga juga dibaca dengan baik. Kompetensi inti yang terakhir atau kompetensi inti yang keempat. Pada pertemuan yang keenam kali ini kita berbicara masalah zakat. Ada dua macam zakat yang kita bicarakan pada hari ini anak-anakku sekalian adalah zakat fitrah dan zakat mal. Anak-anakku semuanya, sebagaimana biasa Pak Guru mengingatkan terus bahwa kalian kelas 9 diharapkan sudah memiliki karakter yang ketiga, yaitu bertanggung jawab. Jadi kalau di kelas 7 dulu kalian diinginkan menjadi anak yang disiplin, kemudian pada saat kelas 8 kalian diinginkan menjadi anak yang jujur, dan di kelas 9 kalian diharapkan menjadi anak yang bertanggung jawab. Dan kalau itu nanti sudah menjadi karakter pribadi kalian, maka sudah pasti semua orang di sekitar kamu adalah menjadikan contoh. Sehingga oleh sebab itu, kalaupun mudah diucap, tetapi cobalah untuk dipraktekkan dalam kehidupanmu sehari-hari, yaitu selalu berperilaku bertanggung jawab. Kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, yaitu zakat. Kalau zakat yang Pak Guru maksudkan tadi adalah ada zakat fitrah. Yang pertama berkaitan dengan zakat fitrah, artinya zakat diri, zakat pribadi yang wajib hukumnya bagi laki-laki dan perempuan. Lalu batasan usia mana? Yaitu sejak orang itu, manusia itu lahir sampai kepada orang itu belum mengakhiri hidupnya atau sebelum meninggal dunia. Itu zakat harus kita bayarkan, baik laki-laki maupun perempuan. Rukun zakat di buku pelajaran kalian mudah-mudahan kalian sudah baca. Yang pertama kita niat. Niat itu dilakukan secara pribadi sebelum kita memberikan zakat itu kepada panitia zakat atau kepada orang yang memang hak menerimanya. Rukun yang kedua adalah adanya muzaki. Ada orang yang berzakat. Jadi kalau Pak Guru dengan kalian di rumah saat ini itu dianggap sebagai muzaki, orang yang berzakat. Kemudian ada mustahik yang menerima zakat. Dari ada panitia penerima zakat, ada lembaga penerima zakat, atau ada orang secara langsung sebagai penerima zakat. Dan yang terakhir adalah adanya harta. Harta yang dimiliki itu apakah itu dalam bentuk uang atau itu dalam bentuk benda. Dan dalam zakat fitrah ini biasanya kita lakukan pemberian kita, pembayaran zakat kita, ada yang berupa uang, ada yang berupa beras, dan jenis makanan-makanan pokok lainnya.
Anak-anakku sekalian, bagaimana proses atau tata cara kita membayar zakat? Maka di sini juga diuraikan secara singkat waktunya. Yang pertama, waktu tajil, yaitu di awal dan di akhir bulan Ramadan. Kita boleh melakukan membayarkan zakat kita. Kemudian ada waktu wajib, yaitu sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Sekali lagi, waktu wajib yaitu sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Waktu itu kita lakukan pembayaran. Yang berikutnya, waktu lebih utama sejak selesai sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Itu juga waktu yang tepat untuk kita membayar zakat. Sekali lagi, yang kedua tadi adalah waktu wajib, yaitu sebelum sholat subuh. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat subuh itu kita membayar zakat dulu, baik itu kepada individu seseorang atau ke panitia zakat. Jadi itu waktu pembayaran zakat. Dan yang kedua adalah zakat mal. Kalau zakat mal itu adalah zakat yang berkaitan atas harta yang dimiliki seseorang. Apakah itu dimiliki oleh seorang laki-laki, apakah itu dimiliki oleh seorang perempuan. Itu zakatnya kita keluarkan dan itu disebut sebagai zakat mal. Nah, bagaimana syarat daripada zakat mal itu? Yaitu muzaki atau orang yang berzakat. Jadi artinya orang yang memiliki harta. Apalagi yang lain, dia tentu saja harta yang maksud Pak Guru tadi adalah baik itu harta dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Sehingga harta itu kalau ditotalkan, kalau dijumlahkan jenisnya, maka berkewajiban untuk membayar zakatnya. Nah, bagaimana syarat-syarat seorang muzaki atau orang yang berzakat? Syaratnya yang pertama, dia beragama Islam. Kemudian dia merdeka. Arti merdeka itu dia bukanlah seorang budak. Nah, bagaimana hukumnya dia membayar zakat untuk zakat mal budak? Ya tidak bisa, karena dia bekerja di orang, tinggal di orang. Kemudian dia memiliki harta. Harta tadi baik itu bergerak maupun tidak bergerak. Kemudian harta mencapai 1 nisab. Kalau sudah tahun yang dimiliki. Sekali lagi, bagaimana syarat daripada muzaki atau orang yang berzakat? Dia beragama Islam, kemudian dia merdeka, memiliki harta, harta mencapai 1 nisab, kemudian sudah 1 tahun dimiliki. Miliki yang maksud itu adalah hartanya. Jadi anak-anakku sekalian, ini materi singkat ini mohon untuk kalian memperkaya ilmu dengan cara membaca buku paket kalian yang sudah sekolah berikan kepada kalian. Demikian materi singkat pada hari ini, dan untuk memperkaya ilmu kalian, kalian harus membaca buku paket kalian dengan sempurna dan nanti kerjakan tugas yang Pak Guru berikan melalui Google Classroom. Lengkapi seluruh identitas kalian supaya mempermudah Pak Guru dalam melakukan proses penilaian. Akhir pertemuan ini, Pak Guru mengharapkan kiranya di pertemuan akan datang kita semua dalam keadaan sehat. Dan akhirnya selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.